Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aziza Anissa Amrisyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Pada video ini saya akan melakukan bimbingan dan konseling. Andini Agatha adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas, yaitu Institut Agama Islam Negeri. Ia merasa bingung dan takut menghadapi situasi yang sedang dialaminya. Andini Agatha mengalami sulit berkonsentrasi saat belajar, disebabkan karena lingkungan belajar yang tidak mendukung. Ia mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah tersebut, dan ia takut jika masa depannya terbengkalai. Oleh sebab itu, maka ia datang kepada konselor untuk meminta bantuannya dalam memecahkan masalah tersebut. Wah, Ibu senang sekali berjumpa denganmu, Nak. Sepertinya ada sesuatu yang penting kamu ingin sampaikan. Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf Bu, apakah Ibu memiliki waktu luang pada hari ini? Kebetulan hari ini Ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana, apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Ibu sekarang? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya Bu. Kamu menyampaikan bahwa kamu sedang menghadapi masalah yang cukup serius, mengganggu pikiran kamu. Jika tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan kepada Ibu. Sejujurnya saya bingung Bu, saya bingung harus mulainya dari mana, harus menceritakannya permasalahan ini dari mana, karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari, pasti kamu merasa tidak nyaman kan? Iya Bu, benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Baik, Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Nak. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada Ibu apa yang menjadi persoalan masalah kamu. Jadi begini Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya Bu. Jika Ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan malu kepada teman-temanmu? Saya malu Bu karena keadaan saya Bu. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya yang mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu, serta malu terhadap temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu, Nak. Tetapi, apakah dengan kamu menjauhi teman-temanmu dan hanya terdiam di kelas, perasaanmu menjadi jauh merasa lebay? Tentu saja tidak Bu, saya merasa takut Bu jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik Bu. Baiklah Nak, tapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu bilang bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan yang penting dan mengganggu pikiranmu, Nak? Sebenarnya semua Bu. Karena keduanya permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya Bu.
Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Bu. Baiklah, nak, ternyata kamu sudah memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Iya, Bu, saya sudah paham, tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, sekarang begini, nak, bukankah yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah menuntut ilmu dan belajar? Iya, Bu, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, Bu, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Bu. Nah, bagus, kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itu, saya datang menemui Ibu meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Oh, jadi begini, nak. Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara berjalan belajar. Kenapa bisa begitu, Bu? Coba sekarang kamu sehari-hari. Iya, Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Ibu. Nah, yakinkan, nak, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah. Tapi jangan jadikan masalah itu sebagai kemindaran dan jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya, Bu. Syukurlah, nak, kamu mengetahui sekarang apa permasalahanmu. Sekarang bagaimana perasaanmu, nak, setelah menyampaikan permasalahan itu kepada ibu? Terima kasih, Bu. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang, Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi hilang. Jadi apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada ibu? Saya rasa tidak, Bu. Terima kasih banyak atas nasihat yang Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu, Bu. Baiklah, nak, sama-sama. Permisi, Bu. Selamat siang. Iya, nak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.